untuk menyambut acara khotbah, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 192. Dia Roh Suci yang benar. Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami mohon tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang penat, pimpinlah jangan sesat. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan pada Sabat siang hari ini. Kau Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang kekal, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa Engkau boleh mengizinkan kami untuk masuk dalam hari perhentian-Mu, hari Sabat Tuhan yang kudus. Kami akan memulai kebaktian khotbah yang baru saja kami selesai mengikuti kebaktian sekolah Sabat. Dan kami akan beranjak masuk ke dalam kebaktian khotbah yang kudus. Kami mohon kehadiran-Mu ya Bapa melalui Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami, agar memberikan kami suasana damai, sukacita, dan kebahagiaan. Memberikan kami kenyamanan, baik itu teknologi yang kami gunakan, sinyal, dan sebagainya, agar semuanya itu boleh membawa sukacita dan kedamaian dan kenyamanan bagi perbaktian kami sepanjang hari Sabat Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah hadir melalui virtual Zoom ini Bapa. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan ayat bersautan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Melki. Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Bacaan saut-sautan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saudara boleh membuka Alkitab di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 sebagai ayat saut-sautan kita. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat kedua, dan kita terakhir akan membacakan bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jemaat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak paling daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti kami yang ditiup angin. Amin. Sebab Tuhan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi dengan jalan fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, pada Sabat yang indah ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, berterima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing. Sepanjang kehidupan kami yang telah berlalu, hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang lagi menghadap Hadirat dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Tani. Biarlah Engkau memberkatinya, mengurapinya 2 lipat kali ganda, agar apa yang disampaikan itu setuju dengan kehendak-Mu.
dan hanyalah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu saja, ya Bapa. Mengosongkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada acara Zoom ini, ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Engkau menyembuhkan. Yang lemah iman, biarlah Engkau kuatkan. Dan yang jauh daripadamu, agar Engkau boleh tarik kembali, agar kami boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu saja, ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, memberkati juga struktur organisasi kami, ya Tuhan, dari yang tertinggi yang terendah. Biarlah Engkau memberkati agar semua itu boleh berjalan dengan baik, ya Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan saja. Banyak lagi permintaan dan doa yang belum sempat kami sebut satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui hati dan pikiran kami masing-masing. Tolong Tuhan, dengar dan jawablah seru doa kami yang pendek ini. Tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami serahkan hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ayat inti yang akan dibawakan oleh Bapak Melki. Ayat inti kita pada sahabat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya sebagai berikut. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik, selamat sahabat kepada kita semua. Saya lihat ada Pak Fitma Hendra, ada Pak ada Novi, ada Kasur Malik, ada Pak Malik. Ya, selamat sahabat, selamat bergabung ya dengan kami semua. Gereja Masyarakat dari ke-7 Konran El Shaddai. Terima kasih. Kiranya ke depan kita akan WA supaya semua semangat, kembali kita bersatu ya, agar gereja kita ini boleh terus maju dan berkembang. Sehingga ke depan bukan hanya kita lewat Zoom, tetapi mungkin kita bisa gereja offline setelah PPKM dicabut. Baik, khotbah saya sebenarnya pikir yang hari ini khotbah Pak Untoro. Itu sebabnya kemarin saya diam-diam aja, saya nggak tanya si Rachel, Ibu ini pun saya nggak tanya. Tahu-tahu pagi tadi saya buka WA, saya lihat pengkhotbah belum ada. Hanya dibuat itu. Setelah saya tanya Rachel, Pak Pendeta yang khotbah. Waduh, saya bilang, oh ya enggak apa-apa. Namanya pendeta kapan saja kita harus siap ya. Ya. Jadi saya akan share screen. Bagaimana kita membangun rasa sukacita di dalam hati kita. Karena sukacita ini kalau orang bergembira, ya pasti dia berbahagia. Ibarat seperti orang kalau makan kenyang, ya semua akan beres. Ya, makanya orang-orang itu biasa kalau sebelum meeting, sebelum majelis, sebelum rapat, biasa makan dulu. Sehingga perut kenyang, sehingga tidak ada masalah. Ya, karena orang bilang setelah makan kenyang maka semua akan beres. Ini sama halnya dengan
bagaimana kita membangun roh sukacita dalam hati kita sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita coba lihat seorang anak kecil ini. Ya, anak kecil ini biasa kalau mereka ketawa itu tulus, ya, polos, ya. Apa saja, apa ekspresi mereka itu seolah-olah tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Tetapi begitu saja misalnya mereka lagi ketawa, tiba-tiba ada ular kecil di situ atau ada apa, pasti kalau mereka merasa takut, pasti mereka menangis. Ya, tetapi setelah itu mereka berbahagia lagi. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, ya, bagaimanakah saudara dan saya bisa tetap berbahagia di dunia yang penuh pergumulan ini? Bagaimana kita bisa tetap optimis ketika kita mengalami pencobaan yang berat di dalam kehidupan kita ini? Misalnya bencana alam, peperangan, pemutusan hubungan kerja, PHK, atau usaha yang bangkrut. Tentu menimbulkan atau meninggalkan beban yang begitu berat di dalam pikiran kita. Dan kalau kita pikirkan semua itu, rasa-rasanya seperti mau apa? Bunuh diri, atau mungkin kita mau lari daripada kenyataan. Ya. Bagaimana kita bersukacita pada saat kita di PHK, pada saat usaha kita bangkrut, pada saat kita mengalami bencana alam dan sebagainya? Itu mustahil, Bapak Ibu. Dan saya rasa itu yang terjadi dalam diri kita pun mungkin suka sulit. Bagaimana saya harus ketawa? Bagaimana saya harus tertawa di depan Bapak Ibu, saudara-saudara, sementara saya di PHK? Bagaimana saya harus tertawa di depan Bapak Ibu sementara saya mengalami musibah? Ya. Ini yang sangat sulit. Tetapi kita harus tersenyum. Ya, kita harus selalu bergembira. Ya. Kita harus selalu tersenyum dan bergembira. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih dan sukacita dan seterusnya. Kemudian Filipi 4 ayat 4 mengatakan bahwa mengingatkan kita dengan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang gembira. Ketika kita datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang penuh sukacita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan muka muram, itu sama seperti siapa? Esau. Ketika Tuhan menyuruhnya membuat persembahan, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Adiknya Habel memberikan persembahan dengan sukacita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Kain dia memberikan persembahan sesuai dengan kehendak dia. Dia ambil buah-buahan, dia ambil hasil panen pertanian yang bagus-bagus, dia pikir bahwa itu yang terbaik. Tetapi Tuhan katakan itu bukan yang terbaik. Akhirnya apa? Tuhan tidak menerima persembahan dia. Ketika Tuhan tidak menerima persembahan dia, dia marah, muram mukanya. Akhirnya timbul apa? Kebencian. Akhirnya berujung pada pembunuhan kepada adiknya. Kita pun demikian. Kita harus senantiasa bersukacita ketika kita bertemu dengan Tuhan atau datang kepada Tuhan. Jangan kita buat muka muram. Jangan kita bersedih. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan amarah dan sebagainya. Itu sebabnya dikatakan kita harus bersukacita. Tetapi sukacita itu berbeda dengan berbahagia. Dikatakan sukacita itu lebih dalam. Ya, sukacita itu sebuah sikap. Sukacita itu sebuah pilihan untuk berbahagia.
Anda dapat memilih untuk bersuka cita sekalipun Anda berada di bawah tekanan, kesulitan, dan masalah yang besar. Jadi, sukacita itu adalah pilihan. Ya. Ketika saudara dan saya dalam persoalan besar, kita harus memilih bersuka cita atau terus tenggelam di dalam pergumulan atau tenggelam di dalam kesedihan. Sukacita itu membuat saudara dan saya bisa menikmati hidup sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Jadi sukacita itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kalau sukacita itu tidak ada dalam diri kita, jangan kita berharap bahwa kita akan berbahagia. Ketika kita belajar untuk memelihara sukacita, kehidupan kita akan menjadi luar biasa. Ya. Sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi orang-orang yang paling positif di dunia. Artinya bahwa sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang yang paling bersukacita di dunia. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan di dalam diri kita. Kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab. Ya, Rasul Paulus menyebutkan 3 alasan di dalam Roma pasal 1 ayat 2. Mengapa saudara dan saya harus bersukacita? Ini dia. Yang pertama adalah kita mempunyai pengharapan. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk ke surga. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam sukacita kita memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi kenapa kita harus bersukacita? Karena kita memiliki pengharapan. Walaupun kita dirudung, kita dilanda berbagai musibah, baik itu bencana alam, wabah virus corona, pemutusan kerja, usaha yang bangkrut, tidak punya pekerjaan. Tapi kita harus memiliki pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kunci sukses bagi kita untuk mendapatkan jawaban doa-doa kita dari para Tuhan. Ya. Ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita yang terbaik, yang menurut kehendak Tuhan. Tetapi kita muka murung, ketika kita bersedih, bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita? Pengalaman Kain dan Habel boleh menjadi renungan saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hasil dari kasih karunia Allah menyebabkan kita bersukacita dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Bagi orang Kristen tidak ada situasi yang menyebabkan dirinya tidak ada pengharapan. Nah ini dia. Bagi orang Kristen tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak memiliki pengharapan. Ya, Pepatah mengatakan seorang bisa hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, 8 menit tanpa udara, tetapi 1 menit pun tidak bisa hidup bila mana ia tidak punya pengharapan. Ya, kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Para peneliti dari Universitas Cornell University mempelajari 2.500 tahanan Perang Dunia Kedua. Mereka menyimpulkan bahwa tahanan yang dapat mengatasi penderitaannya adalah mereka yang mempunyai pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk bisa memanage kesusahan kita, penderitaan kita di dunia ini. Ya, ketika kita tidak punya pekerjaan, bagaimana kita harus belajar untuk memanage ini?
bersukacita di dalam itu. Ketika kita usaha kita bangkrut, bagaimana kita berusaha untuk bersukacita di dalam hal itu. Ketika kita di PHK misalnya, kita juga harus belajar bersukacita dalam situasi yang tidak memiliki pekerjaan. Karena kita punya pengharapan. Baik, ada lagu. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pengharapan. Ya, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Ya, banyak orang di dunia ini, Bapak Ibu, mereka selalu menggantungkan pengharapan mereka kepada harta di dunia. Ya, gaji yang besar, karir, keluarga yang kaya, pendidikan atau jabatan. Tapi semuanya itu bersifat sementara dan bisa lenyap. Tetapi semua itu hilang lenyap, maka pengharapan mereka pun akan hilang lenyap. Akibatnya mereka jatuh dan mengalami stres dan depresi. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang memiliki pengharapan akan Tuhan, kita percaya bahwa semua persoalan akan ada jalan keluar, akan ada solusi. Bila mana kita berharap kepada Tuhan.
Jika saudara dan saya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, saudara akan menemukan jalan keluar dan pertolongan pada waktunya. Kristus itulah Tuhan dan Gembala yang baik. Saudara bisa menjadi orang yang bersuka cita, hidup dalam kebahagiaan karena saudara mempunyai pengharapan yang sulit dan kuat kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Karena Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan yang pasti bagi kita. Ketika kita mengalami kesengsaraan, Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang menggiring kita di dalam ujian agar kerohanian kita itu lebih kuat. Agar kita lebih kuat menahan beban penderitaan itu. Agar kita lebih kuat menahan beban itu. Walaupun mungkin kita putus asa dan sebagainya. Bahkan untuk kita menangis meneteskan air mata. Oleh karena beban begitu berat. Tetapi dikatakan ketika kita bertahan di dalam kesengsaraan itu. Ketika kita bertahan dalam beban yang berat itu akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika kita sudah diuji, maka itu akan menimbulkan pengharapan bagi saudara dan saya. Jadi Tuhan memiliki tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki tujuan hidup bagi saudara dan saya. Tuhan memiliki tujuan yang pasti bagi saudara dan saya. Sama seperti kita hidup ini. Saya hari ini mau pergi ke sana, tujuan ke sana. Ya, tetapi tujuan Tuhan bagi saudara tidak akan meleset. Kalau tujuan kita terkadang meleset oleh karena berbagai hal, tapi tujuan hidup daripada Tuhan untuk saudara dan saya tidak akan meleset. Ya. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah. Oh ya, sudah. Bahasa ini terjemahan kata kesengsaraan adalah dengan kesulitan yang mengacu pada hidup di bawah tekanan. Orang Kristen dapat menjadi orang yang bersuka cita sekalipun ia sedang dalam situasi yang tertekan. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan mempunyai tujuan di balik situasi atau kesengsaraan. Disinilah yang membedakan kita dengan orang dunia, yaitu perspektif kita. Dalam perspektif kita, itu akan menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap masalah di pekerjaan, masalah di rumah tangga, masalah kesehatan, masalah di dalam usaha kita dan sebagainya. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita dapat bersuka cita sekalipun di dalam saat-saat yang paling sulit karena kita mempunyai pengharapan dan kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah perspektif kita dan kita mempunyai yang kita punyai. Rasul Paulus lebih lanjut mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menghasilkan sesuatu. Kesengsaraan itu menghasilkan sebuah tujuan dan kesengsaraan itu menimbulkan sebuah nilai. Ya. Adalah lebih mudah untuk mengatasi kesengsaraan bila mana Anda mengetahui ada tujuan di balik kesengsaraan itu dan kesengsaraan itu bukanlah hal yang sia-sia. Jadi adalah lebih mudah untuk mengatasi kesengsaraan bila mana kita memiliki tujuan. Kalau kita tidak memiliki tujuan, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan itu adalah pencobaan daripada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Yang Tuhan yang mencobai kita adalah keinginan kita. Tuhan mengizinkan itu supaya kita diuji. Karena ketika kita diuji, maka itu akan menimbulkan pengharapan bagi saudara dan saya.
apakah yang dihasilkan dari hasil kesengsaraan? Ya, Rasul Paulus mengatakan kesengsaraan kita menghasilkan ketekunan. Ya, Roma 5 ayat 3. Ya, kemampuan untuk mengatasi, ya, dalam bahasa Yunani kata ketekunan itu mengandung arti kemampuan untuk mengatasi tekanan atau sikap yang tidak mudah menyerah. Ketika kita dapat melewati masa sukar tanpa menyerah, keyakinan kita akan bertambah kuat, memberikan kita kemampuan untuk mengatasi tekanan yang lebih besar pada saat kesulitan datang pada saat kesulitan datang lagi di masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan itu, ya, dikatakan menghasilkan ketekunan. Jadi saya mau bersaksi bahwa ketika kita menghadapi kesengsaraan itu, Bapak Ibu, itu sama seperti ibarat seorang atlet, ya, yang berlatih. Ya, yang berlatih. Jadi saya kebetulan mantan atlet, jadi tahu bagaimana latihan yang ringan, latihan yang keras, latihan fisik, latihan teknik. Karena dalam atlet itu kan bermacam-macam latihan. Yang pertama adalah latihan fisik. Ya, latihan fisik ini sangat menguras tenaga. Ya, sangat menguras tenaga. Bapak Ibu bayangkan, itu bisa-bisa kita muntah darah. Ya, pada dulu waktu kami pelatnas untuk kejuaraan Asian Games di Chiang Mai itu pada tahun 97 itu, coba Bapak Ibu bayangkan, kita latihan itu jam 11 siang. Jam 11 siang itu sampai jam 1 siang, 3 jam. Di terik matahari yang begitu terik, kemudian kita harus lari sekian kilo, kemudian push up, kemudian lari dan sprint dan sebagainya. Dan itu sangat menguras tenaga. Bahkan ada teman saya yang muntah darah. Ya, bahkan maaf kata ketika latihan fisik itu perutnya itu diinjak, itu sampai dia keluarkan kotoran. Ya, karena saking capeknya. Ya, selama kita latihan itu 1 tetes air pun tidak boleh kita minum. Ya, karena itu syaratnya. Ya. Tetapi dari latihan fisik itu yang begitu menguras tenaga itu bisa membuat fisik kita kuat. Sehingga ketika kita bertanding, ya, kita akan kalau dalam atletik itu kan amatir itu kan 3 ronde. Ya, selama permain 3 ronde itu kita tidak akan merasa capek. Sehingga kita mukul terus. Ya, kita bisa mukul terus. Karena kalau ketika misalnya kita capek, tangan sudah turun di bawah, ya kita akan dipukul, kita tidak bisa menghindar dan sebagainya. Tidak bisa langkah kaki pun sudah tidak benar, itu berbahaya. Jadi seorang atlet itu sangat luar biasa, sangat mendidik pada saat dia latihan fisik. Tetapi dari latihan fisik itu membuat dia dia punya tenaga ada, fisik ada, stamina ada. Ketika dia ada stamina, maka dia punya teknik yang dia pelajari itu bisa keluar. Ya, dia memukul bagaimana bisa kena lawan, bagaimana menghindar, itu bisa jalan. Kalau fisiknya, staminanya ada. Itu sebabnya kalau seorang dia bertanding, ketika kita melihat dari awal sampai akhir. Awal-awal dia bagus, tapi akhir-akhirnya tidak. Ronde-ronde terakhir atau menit-menit terakhir dia tidak bagus. Karena apa? Fisiknya, staminanya sudah turun. Jadi demikian juga kita orang. Ketika kita menghadapi kesengsaraan itu, kita hadapi dengan tekun, maka itu akan menimbulkan pengharapan di dalam diri kita. Rasul Paulus mengatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, tadi katakan kesengsaraan kita menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan ini akan menimbulkan tahan uji. Ya, Tuhan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, murah hati dan besar hati. Ya, dan Dia menggunakan kesengsaraan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang dikehendakinya. Tuhan bisa memakai masalah dan kesulitan kita untuk menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Dalam hal ini ada karakter, membentuk karakter kita.
hal inilah yang menghasilkan sukacita surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi di dalam pekerjaan, doa kita yang mungkin tidak pernah dijawab oleh Tuhan, tentu kita sedih dong, tentu kita putus asa dong, tentu kita bertanya, Tuhan, kenapa doa-doa saya tidak pernah dijawab? Di mana kau Tuhan? Ya, kita mungkin seperti itu bertanya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan memakai semua itu supaya membentuk karakter kita, sehingga karakter kita itu dari karakter itu yang baik akan menghasilkan sukacita surgawi. Yang ketiga dikatakan Rasul Paulus mengatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ingat, kata pengharapan dalam Alkitab bukan berarti atau tidak sama artinya dengan I wish, I want. Pengharapan artinya memiliki keyakinan kuat pada kuasa kasih Kristus. Ya, jadi pengharapan artinya memiliki keyakinan kuat pada kasih Kristus. Ya, orang-orang yang mempunyai pengharapan percaya bahwa masalah dan kesulitan hidupnya bukanlah untuk menghancurkan kehidupannya, tapi justru dirancang untuk membangun pengharapan. Ini dia, sangat penting sekali ini Bapak Ibu. Orang-orang mempunyai pengharapan percaya bahwa masalah dan kesulitan hidupnya bukanlah untuk menghancurkan hidupnya, ya, tetapi justru dirancang untuk membangun pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kesulitan, ya, kita jangan bawa hidup kita akan hancur, ya, hidup kita akan hancur atau hidup kita akan berakhir, usaha kita akan berakhir, karir saya akan berakhir. Tidak demikian. Ketika saudara di PHK dan saudara berharap menganggap bahwa oh karir saya akan berakhir, usaha bangkrut dan saudara katakan bahwa oh usaha saya akan berakhir. Tidak demikian. Tetapi justru itu dikatakan dirancang supaya membangun pengharapan saudara, supaya bangkit. Kata orang adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Apapun penyebab masalah dalam hidup Anda, apakah masalah itu disebabkan oleh diri Anda sendiri, atau masalah itu disebabkan oleh orang lain, atau masalah itu disebabkan oleh iblis, setiap masalah yang terjadi pastilah akan atas izin Tuhan. Kita ingat bagaimana Ayub diuji. Ya. Ketika anak-anak setan itu datang kepada iblis, datang kepada Tuhan, mereka minta izin supaya menyiksa Daud, Ayub, ya, menggoda Ayub dan menghukum Ayub. Tuhan katakan, oh ya silahkan, ya, tetapi kalian jangan apa-apakan nyawanya. Dan kita melihat bahwa kesengsaraan Ayub itu adalah seizin Tuhan, ya, atas izin Tuhan. Kita pun demikian. Semua kita persoalan yang kita dapat adalah izin Tuhan. Itu membuat kita supaya kita memiliki asal izin Tuhan dan punya tujuan melalui masalah tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi bagi saudara dan saya, ketekunan, tahan uji dan pengharapan dihasilkan, ya, dihasilkan hanya apabila kita memilih untuk bersikap benar, dan bersikap benar itu adalah bersukacita. Ya, Anda bersikap benar terhadap masalah dengan bersukacita. Ketika Anda belajar bersukacita dalam masalah dan kesengsaraan Anda, Tuhan akan memakai masalah dan kesengsaraan Anda untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya menjadi pelayan di Kalimantan Barat, bayangkan jarak dari kota kabupaten itu ke tempat saya melayani itu 3 hari 3 malam kita lewatin sungai. Ya, perjalanan yang jauh, ya, lewatin sungai. Jadi kalau sungai itu kering, ya putus hubungan kita dengan kabupaten. Jadi kalau sungai itu kering, ya masyarakat di sana di pedalaman yang saya layani itu tidak bisa apa-apa. Mau beli beras tidak ada, mau beli minyak tidak ada, ya paling makan singkong.
ya makan singkong. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan selama kurang lebih 3 bulan kita di pedalaman itu makan singkong dengan anggota-anggota jemaat itu. Jadi makan singkong itu Bapak Ibu ada yang direbus, ada yang diparut, ya, dibuat macam-macam. Dan satu lagi begini dibuat. Jadi singkong itu dikupas, setelah dikupas ditaruh, direndam, masukkan ke karung beras itu, bekas karung beras, masukkan kemudian direndam semalam di sungai. Setelah direndam semalam di sungai, diangkat kembali, kemudian dihancurkan, kemudian dijemur. Setelah dijemur, nanti dikukus lagi pakai kelapa. Ya, kelapa itu Bapak Ibu di sana tidak diparut, tetapi di sana itu kalau di pedalaman daerah itu dikunyah. Jadi kelapa yang dari pohon itu dikupas, kemudian dikunyah oleh seseorang di daerah itu namanya kamukun. Jadi orang yang punya itu orang yang punya gigi dan dia tidak boleh makan sembarangan. Jadi memang tugasnya setiap acara dia yang punya itu kelapa. Jadi setelah dikunyah itu dikeluarin lagi, kemudian campur dengan ubi itu, kemudian dikukus dan kita makan. Jadi coba saudara bayangkan bagaimana nikmatnya ubi kukusan itu. Jadi kadang-kadang kita habis kebaktian disuruh makan itu, saya makan, tetapi saya tidak punya karena saya habis makan, saya begitu makan saya langsung telan, ambil telan, taruh di mulut, saya tidak punya telan, langsung saya minum air. Karena kalau saya berpikir bahwa kalau saya punya, saya akan ingat bagaimana orang itu tidak mempunyai kelapa itu, kemudian taruh di situ, kita bisa muntah dan sebagainya. Tapi kita makan rame-rame dan mereka senang, ya mereka senang. Ya, hanya kecuali pada waktu itu pendeta Imanulang datang, itu ada baptisan datang, dia begitu dia tidak mau makan ubi itu sampai dia kelaparan di situ dan dia hanya makan daging. Kebetulan ada waktu itu ada daging rusa, dia hanya makan daging aja, dia tidak mau makan singkong ubi yang dikukus itu. Ya, dan itu memang terjadi, ya terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan ubi, singkong itu lama-kelamaan itu panas di dalam perut dan biasanya kita buang angin terus. Ya. Tetapi Saudara, walaupun demikian kita tidak mengeluh, ya. Kita anggap saja ya, inilah makanan yang harus kita makan karena tidak ada beras. Ya. Mau ke kota, mau pakai apa ke sana? Mau lewatin sungai yang jalan kering bisa dimakan beruang. Beruang madu kan banyak di Kalimantan, bisa kita dimakan beruang. Jadi ya kita tunggu sampai musim hujan datang supaya kalau sungai itu baru kita bisa ke kota beli beras. Ya, itulah dinamika kalau kita melayani di sana. Tuhan menyertai Anda. Ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 11 Rasul menyebut bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Kita dapat bersuka cita bermegah dalam Allah apapun situasi dan keadaan kita karena Tuhan menyertai kita selalu dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dalam situasi yang demikian disertai Tuhan. Jadi pernah begini, satu kali saya di rumah, kebetulan karena tidak ada minyak tanah kan, jadi benar-benar alami. Jadi begitu tiap sore saya masak singkong, setelah makan singkong, karena nggak ada minyak tanah untuk bakar lampu dan sebagainya, jadi sudah saya mati gitu, gelap gitu, saya pergi main ke kampung, ke orang umat-umat itu kunjungi bahwa setelah pulang itu tidur, ya, jadi tidak ada lampu. Jadi satu hari saya habis makan singkong, udah gelap, saya mau turun maghrib gitu, ada orang datang, dia kasih saya uang, tapi waktu itu saya ragu uangnya, karena saya belum pernah lihat uang itu, uang kertas itu.
Jadi waktu itu uang kertas itu yang 100 ribuan warna merah yang dari plastik itu dicetak itu, saya karena tidak ada TV, tidak ada radio, jadi kita tidak ikut perkembangan. Jadi tidak tahu bahwa itu uang sudah dicetak, dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi orang kasih uang ini, saya pikir ini uang palsu. Kemudian saya pergi ke Toke, di kampung itu ada orang Cina namanya Hong King. Saya tanya, Hong King, coba lihat ini uang ini asli atau palsu ini. Karena saya mau beli beras maksud saya. Jadi dia lihatlah ini, oh ini uang baru Pak, ini pendeta, ini uang baru ini. Ya, jadi walaupun waktu saya belum pendeta, tapi mereka panggil saya pendeta. Dia bilang ini uang baru keluar ini. Saya bilang yang benar. Karena saya berpikir bahwa saya beli beras, kemudian dibilang uang palsu, saya ditangkap lagi kan. Jadi saya bilang, harus pastikan ini. Ya pastikan, oh ini uang benar ini. Saya bilang kalau uang benar saya mau beli beras, saya bilang. Oke, dia kasih saya beras, saya bawa pulang. Jadi sejak itulah baru saya bisa makan nasi Bapak Ibu. Jadi memang waktu itu. Tapi ya itulah yang harus kita hadapi. Bahwa artinya sini bahwa dalam penderitaan apapun Tuhan tetap menyertai kita. Ya, entah kita di penjara, entah kita bukan di penjara, entah kita di mana, Tuhan tetap pelihara kita. Ya, asalkan kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saya yakin bahwa pada saat itu bahwa penderitaan saya itu tidak akan seterusnya seperti itu. Seterusnya berada di pedalaman. Saya percaya bahwa walaupun saya ada di situ, ya saya akan tetap hidup. Ya, tetap hidup. Ya, sama seperti waktu kami di Unai juga, saya bersama istri Mary Student, kami banyak penderitaan. Tapi kami percaya bahwa kami pasti akan tamat dari Unai. Walaupun waktu itu kita banyak sekali kekurangan. Dalam Yesaya 43 ayat 2 ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu untuk kita juga. Apabila engkau menyeberang melalui air, ya aku akan menyertai. Ini adalah pencobaan, tantangan yang kita lalui Bapak Ibu. Ya, melalui air, ya kita tidak akan dihanyutkan. Sungai, ya api bakar kita tidak pun akan terbakar. Sebagai orang percaya kita telah menerima pendamaian melalui Kristus. Dengan demikian kita menjadi sahabat Allah dan persahabatan itu berlangsung selamanya. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Walaupun kita hidup pas-pasan, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, kita harus memiliki pengharapan. Ya, pengharapan itu lebih indah, lebih mulia daripada materi dan sebagainya. Ya. Pertama biasakan, ya ini adalah bagaimana kita harus memiliki sukacita, ya. Bagaimana bisa kita memelihara sukacita? Biasakan di sini? Biasakan sikap suka bersyukur dan berterima kasih. Ya. Mengucap syukur, ini ayat inti kita, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, di dalam Kristus bagi kita. Inilah sikap bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Para psikolog mengatakan sikap suka bersyukur dan berterima kasih adalah perasaan paling sehat dan paling bagus. Hans Sells, Bapak psikolog bidang studi stres, dia mengatakan bahwa mengucap syukur menghasilkan energi kekuatan yang lebih besar dari sikap-sikap lainnya. Orang yang suka bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang memilih, adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang suka bersyukur adalah orang yang memilih untuk bersukacita. Ya, Anda bisa bersyukur. Saudara dan saya bisa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Mulailah menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi, kalau saudara sedih menyanyi, kalau saudara berduka menyanyi, kalau saudara dilanda kedukaan, dilanda kesedihan, usahakan untuk menyanyi kepada Tuhan. Ya, karena itulah memberi kekuatan kepada kita. Ya. Ada 4 cara ya. Yang tadi saya sudah katakan bahwa ada 4 cara untuk bersukacita. Yang tadi adalah biasakan sikap untuk bersyukur
biasakan sikap bersyukur dan berterima kasih. Yang kedua adalah biasakan sikap suka memberi kepada Tuhan. Ya, suka memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa adalah lebih baik berbahagia, bersukacita memberi daripada menerima. Jadi kita harus lebih banyak memberi, walaupun mungkin itu dalam keterbatasan, tapi kita harus memberi, karena itulah yang terbaik. Yang berikut katakan, yang ketiga adalah biasakan diri Anda suka menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita menolong orang pada saat kita berkesusahan, itu makna nilai maknanya itu lebih besar daripada pada saat kita berkecukupan dan kita menolong orang lain. Ya, ingat persembahan seorang janda ya kepada Tuhan di gereja. Bayangkan persembahannya itu, uangnya itu satu-satunya itu. Ya, saya tidak tahu, bayangkan bagaimana ketika dia pulang. Ya, sampai rumah dia mau makan apa. Ya. Tetapi dikatakan nilai persembahan janda itu lebih besar daripada orang-orang yang datang memberikan persembahan. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Ini sama juga kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita memberi pada saat kita dalam kesusahan, itu nilainya di mata Allah itu luar biasa. Luar biasa. Berbeda dengan kita memberi pada saat kita berkecukupan. Ya, itu nilainya mungkin lebih rendah daripada saat kita memberi pada saat kita berkekurangan. Keempat adalah biasakan diri untuk bersaksi tentang kasih Kristus. Menginjil, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Ini biasakan diri kita bersaksi Bapak Ibu. Ketika kita bersaksi, maka persoalan semua yang kita hadapi itu akan hilang. Ketika kita bersaksi kepada orang lain, maka ruang ya kosong yang tadinya diisi oleh berbagai beban penderitaan itu akan diisi dengan sukacita. Ya, kita akan lupakan penderitaan itu. Kita akan lupakan rasa stres itu. Kita akan lupakan kesusahan itu. Akan berganti dengan apa? Sukacita karena kita menginjil. Ya, karena kita menginjil. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menginjil. Karena itulah tugas kita. Tugas yang diberikan kepada saudara dan saya. Saya ingin beritahu saudara, saat ini pasti menjadi saat-saat yang paling indah dan penuh sukacita. Dan hal itu harus dimulai pada saat ini. Saudara harus menceritakan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan kepada orang yang Anda kasihi. Kapan kali terakhir Anda membawa seorang kepada Kristus? Nah, ini dia. Coba kita renungkan. Kapan terakhir kali kita bersaksi kepada orang? Ya. Kapan terakhir kita bersaksi kepada orang, mengajak orang untuk ibadah sampai dia menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya, silakan saudara Bapak Ibu mereview kembali. Kapan terakhir itu? Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka selamat. Ya, apakah Anda memiliki beban untuk menyelamatkan orang berdosa? Ini Bapak Ibu, ketika saya dibaptis pada tahun 1996, saya punya beban, ya beban sekali. Jadi pada saat setelah dibaptis itu, saya tidak berpikir pekerjaan saya di mana, ya pekerjaan saya bagaimana, atau masa depan saya seperti apa. Jadi pada saat setelah saya dibaptis, yang dalam pikiran saya adalah bagaimana saya menyampaikan sahabat ini kepada orang lain. Karena saya percaya bahwa orang-orang di sekitar saya di
Kalimantan, tempat lingkungan saya kerja itu tidak tahu tentang Sabat. Dan itu menjadi dorongan saya bagi mereka untuk saya saksikan kepada mereka. Bahkan orang-orang di sekitar, di kampung, di pedesaan. Jadi pada saat itu saya mengajukan diri untuk berhenti bekerja. Pada saat saya mengajukan diri untuk berhenti bekerja, manajer saya dia heran. Pak Elton, ya Bapak kerja di sini karena rekomendasi dari Pak Bupati, Pak Wali Kota. Kalau Bapak berhenti, bagaimana kami harus katakan kepada beliau? Jadi pada saat itu setelah pulang bekerja, setelah di PAPS milik Semangat itu saya katakan bahwa saya mau berhenti bekerja. Mereka bilang, ya silahkan kalau Bapak mau berhenti bekerja, tapi harus lapor dulu ke kasih tahu Pak Wali Kota bahwa Bapak mau berhenti bekerja. Karena Bapak ke sini karena rekomendasi beliau. Jadi saya juga harus kasih tahu ke sana. Jadi saya kasih tahu ke sana, beliau, ya itu terserah beliau katanya kalau mau kamu kerja untuk Tuhanmu silahkan. Jadi saya berhenti bekerja, tidak dapat apa-apa saya dari situ. Dari kantor perusahaan yang saya bekerja itu. Saya pergilah menginjil. Berbekal dengan surat keputusan dari daerah menunjuk saya sebagai ATSP atau penginjil sukarela di tempat. Berdasarkan itu saya pergilah ke tempat itu saya Kalimantan. Tempatnya itu namanya Tumbang Titi. Jadi 3 hari perjalanan ke sana, sampai sana mereka mengenal saya lebih dari bukan sebagai penginjil tapi atlet, mantan atlet. Jadi mereka panggil datang minta saya supaya diajarin tinju dan sebagainya. Jadi bayangkan Bapak Ibu pada saat itu ribetnya bagaimana. Tapi karena mereka minta saya latihan mereka, saya suruh mereka lari keliling lapangan, bahkan saya entah datang dari mana hikmat itu, saya bilang, oh kalau menjadi petinju itu harus saling lari keliling lapangan ini 50 kali. Dalam hati saya pikir saya pun tidak bisa, tidak mampu lari sampai 50 kali keliling lapangan. Tapi mereka coba juga, mereka ada yang coba. Ada 2-3 kali sudah capek. Ketika mereka sudah capek, mereka tanya, oh saya nggak bisa lari sampai 50 kali. Saya bilang, kalau begitu nggak bisa jadi petinju. Kalau jadi petinju syaratnya itu harus lari keliling lapangan 50 kali. Jadi mereka saya bilang, bagaimana kalau kita main bola saja? Karena waktu itu saya ke sana saya sudah beli bola voli, bola kaki, saya sudah bawa. Jadi kami main bola. Jadi setelah main bola, saya undang mereka datang ke rumah. Kalian bagaimana datang ke rumah? Kita kumpul-kumpul. Jadi anak-anak muda datang. Mereka datang, saya tidak tahu main gitar, tapi saya beli gitar. Kebetulan mereka ada yang bisa main gitar. Jadi mereka ada yang bisa main gitar, mereka main gitar. Jadi mereka main gitar, kita nyanyi lagu-lagu yang sekular, yang biasa pop. Yang saya tahu lagu Sion itu hanya 181. Apa namanya itu? Darat Mas amat jauh. Ya, itu yang saya ingat, itu yang saya ajarkan. Kemudian lagu Sion 121, Tarik Jiwa Satu. Itu yang selalu saya nyanyikan. Kalau saya jalan kaki ke mereka, ke kebun mereka, itu saya jalan kaki naik gunung, lewatin sungai, saya selalu nyanyikan itu Tarik Jiwa Satu. Itu saya nyanyikan, itu menambah semangat saya. Jadi walaupun jalan kaki, lewat sungai, lewat hutan, saya tidak takut waktu itu. Karena memang jalan gelap-gelap malam pun tidak pernah takut saya. Bahkan jalan subuh-subuh tengah malam pun mereka bilang, oh itu tempat itu nggak bagus. Dan ini, tapi saya jalan. Karena saya naik sepeda, saya pulang ke Bakti itu jam 10 malam. Jadi pada saat itu saya lewat itu peti mati itu ada di tengah jalan. Ya peti mati seperti itu. Saya lihat itu peti mati itu. Tapi saya mau tabrak itu peti mati pakai sepeda, hilang dia. Hilang, terus saya jalan terus. Ya, tapi saya tidak pernah takut. Yang saya takut pada saat itu adalah seperti binatang, kayak misalnya beruang, nah itu saya takut. Tapi kalau manusia secara fisik saya tidak takut pada saat itu. Tapi saya jalan, ya, saya jalan. Jadi pada saat itu saya dalam hati saya bagaimana orang-orang ini bisa mengenal Sabat. Ya,
mengenal sahabat. Jadi saya nyanyi kepada mereka sahabat itu. Jadi orang-orang muda ini mereka datang, kami baca Alkitab. Baca Alkitab, saya kirim mereka kepada hari Sabat itu, kemudian mereka tanya hari Sabat, saya jelasin, ya. Itu sebabnya pada waktu baptisan pertama itu 50 orang itu orang-orang muda, ya, bukan orang-orang tua, orang-orang muda semua. Karena pertama yang saya bergaul dengan mereka itu adalah orang-orang muda, dan itu luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kita dalam beban kehidupan kita ini harus kita memiliki spirit untuk menginjil. Karena ketika kita menginjil maka kita akan lupa semua. Ya, lupa semua beban. Pada saat itu saya tidak berpikir gaji saya waktu penginjil Bapak Ibu waktu itu hanya 150.000. Bayangkan 150.000 sebulan. Dibanding waktu saya bekerja. Waktu saya bekerja di perusahaan itu gaji saya 4 juta sekian. Belum lagi uang saku saya terima dari Pemda. Karena saya atlet kan ada terima tunjangan. Tetapi setelah itu saya harus mengelola 150.000 ini supaya bisa beli beras, beli minyak goreng. Tapi saya tidak pikirkan itu. Ya, kadang-kadang berasnya itu di sana itu beras waktu itu 1 kilo itu 15 ribuan. Jadi kalau 150.000 itu paling tidak beli 10 kilo. Belum beli minyak goreng, belum telurnya, belum beli sayurnya. Jadi makan ikan itu jarang kita di sana. Kecuali ada anggota mancing kasih ikan kita makan. Kebanyakan yang dipancing ikan lele. Ya, yang dipelihara ikan lele. Tapi kita tidak makan. Kalau dikasih saya bilang, oh saya tidak makan ini. Oh dokter larang saya nggak boleh makan ini. Nah, sekarang mereka berburu dapat daging babi, datang kasih, oh ada daging babi, dikasih itu. Tapi saya bilang, oh saya nggak bisa makan karena dilarang dokter. Saya selalu gunakan pelarangan dokter. Tapi kalau mereka dapat rusa, wah saya bilang, oh ini saya boleh makan ini. Oh jadi mereka tahu daging rusa itu mereka kasih itu barangkali 1 paha dikasih ke saya. Ya mereka kasih saya kalau dapat rusa. Saya bilang kalau dapat rusa atau pelanduk boleh kasih ke bapak. Saya bilang. Jadi mereka berburu kalau dapat itu, wah senang saya bisa makan daging. Walaupun makan daging kadang bukan pakai nasi, kita makan daging campur ubi, campur singkong itu, ya. Tapi kalau saya rasa kalau mungkin pakai nasi mungkin lebih enak lagi ya. Tapi pakai singkong ya tidak masalah bagi saya. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Ini kuncinya adalah kita mau diiring ke dalam hal-hal yang penuh kesusahan, kesulitan. Pada saat kita dalam posisi lingkungan kesulitan itu, situlah kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Coba bayangkan, Musa ketika dia berada di Mesir dalam lingkungan istana, semua berkecukupan. Ya, dia tidak pernah merasakan, dia tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Baik ketika dia berada di padang belantara, dia melihat mujizat Tuhan. Apa mujizat Tuhan itu? Ketika dia melihat semak belukar itu terbakar. Ya, terbakar. Tetapi sesungguhnya semak itu tidak terbakar. Berbeda dengan dia melihat waktu di Mesir. Di Mesir dia banyak melihat tukang sulap. Sihir banyak di sana, dia pelajari semua itu dari tukang-tukang sihir. Tapi ketika dia di padang belantara, dia melihat kejadian yang aneh itu bagi dia hal-hal yang baru pertama kali. Jadi pada saat kita berada di posisi yang sulit, kesulitan, kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Saya rasa bahwa selama saya berada di pelayanan di sini, saya belum pernah mengalami mujizat Tuhan seperti yang saya alami di pedalaman. Bagaimana orang kasih saya uang, tapi dia tidak tahu dari mana. Begitu saya dibilang, oh ini ada titipan, terus dia jalan pulang, hilang. Ya, kemudian bagaimana saya jatuh dari atap rumah itu, ya pada waktu rumah bocor saya naik atap jatuh itu sebenarnya bisa tulang pinggang saya patah. Tapi waktu saya jatuh ke bawah tidak apa-apa tulang punggung saya. Ya, jadi bagaimana mujizat Tuhan. Kemudian bagaimana beruang. Hadapi beruang madu. Begitu kita jalan, dia lewat, dia lihat saya,
Ya, saya juga lihat dia, saya pikir karena kita kalau hadap burung maruk kita tidak boleh lari. Kalau kita lari dia akan kejar. Ya, tapi pada waktu saya lihat dia, saya diam aja. Ya, dia lihat saya. Dia biasanya dia lihat suaranya. Saya juga siap, saya pikir dia datang ya apa boleh buat kita berkelahi. Ya, saya pikir ya enggak masalah, saya mungkin pukul dia bagaimana apa segala macam. Tapi akhirnya dia lari juga. Ya, padahal kalau dia misalnya dia datang ya saya sudah siap untuk berkelahi sama dia. Ya, tapi bisa dia apa? Lari. Ya, bisa lari. Padahal beruang itu tidak pernah dia kalau dia dapat manusia, oh ini daging empuk ini pikirnya kan. Tapi pada saat itu bagaimana Tuhan bisa meluputkan saya daripada beruang itu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita kerja bagi Tuhan. Biasakan kita diri pada ayat inti katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Pada saat kita hanya makan nasi, kita bersyukur. Waktu kita makan nasi dan lauk, bersyukur. Waktu kita tidak punya uang, harus bersyukur. Waktu kita tidak punya beras juga harus bersyukur. Tidak punya pekerjaan harus bersyukur. Saya waktu di sana itu ya nggak lihat saya beras itu. Hampir kurang lebih 4 bulan itu beras saya tidak makan. Hanya singkong. Ya, setiap hari singkong banyak. Kalau singkong di sana kita buang aja udah hidup. Ya, dan banyak anggota yang kasih singkong. Makasih buah, makan singkong sama buah. Kadang kita makan singkong sama durian atau rambutan. Kadang kelapa muda. Itu yang kita makan. Kalau bosan makan singkong, ya makan kelapa muda. Ya, minum airnya kenyang, tidur. Tapi subuh-subuh udah lapar kita itu biasanya itu. Bangun cari makan. Jadi memang itu, tapi kita harus tetap bersyukur. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Sekarang ayat kesimpulannya di sini, sukacita itu memang sukar dipahami karena membutuhkan latihan dan disiplin yang kuat. Budaya orang-orang dunia berkata, hiduplah dan uruslah dirimu sendiri. Jangan urus hidup orang lain. Jangan kepo. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa sukacita datang dengan membiasakan diri, suka bersyukur dan berterima kasih. Memberi milik kepunyaan kita waktu kita membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita semua setia walaupun kita dalam kesulitan. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tontono yang sudah membawakan khotbah pada hari Sabat ini. Untuk menutup acara khotbah, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 423. Sucikan hatimu. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya, tunjukkanlah kasih, tolong yang lemah, minta berkat Yesus dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan pada akhir Sabat Tuhan yang kudus, jam khotbah yang kudus ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang mana firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersukacita di dalam segala hal. Ajar kami untuk bersukacita pada saat kami tidak memiliki pekerjaan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersukacita pada saat kami tidak memiliki uang.
Ajar kami untuk bersuka cita pada saat kami tidak memiliki makanan, bahkan kami tidak memiliki pakaian. Ajar kami untuk selalu bersuka cita pada saat kami tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki siapapun, kecuali memiliki Engkau, ya Bapa. Karena pada saat kami tidak memiliki apa-apa, pada saat itu Engkau sedang berkarya di dalam kehidupan kami, membentuk karakter kami, membentuk tabiat kami, agar karakter kami boleh tahan uji, agar karakter kami boleh tahan uji dan tentu akan menimbulkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa dalam surga, memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Walaupun kami kurang lebih 15 orang, kami percaya Tuhan akan hadir dan menyertai dan memelihara kami. Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan kami, setiap keluarga dari hari ke hari. Kiranya mata Tuhan akan tertuju kepada kami, Tuhan, sehingga pada saat kami datang bersujud dan berdoa kepadamu, maka Engkau akan mendengar. Kami tidak selalu memaksakan Engkau, Tuhan, untuk mendengar doa kami dan menjawab kami, tetapi kami hanya meminta kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa, di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus Tuhan akan memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat sahabat. Terima kasih. Selamat. Dadah semua.